Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa-mahasiswi semester 2 program studi pendidikan matematika dengan mata kuliah yaitu PKN dan anti korupsi. Di mana kemarin kita sudah bahas materi pertama dan ini adalah materi kedua atau pertemuan yang ke berapa nih? Keempat atau ketiga ya? Bentar saja. Ternyata PKN anti korupsi baru pertemuan ketiga. Pertemuan ketiga berarti saya masih punya utang tiga pertemuan nanti saya akan kejar untuk kemarin saya sudah mengajar mata kuliah lain kurang satu mata kuliah. Oke, kita akan langsung bahas saja, ini nanti hanya 20 menit saja, tidak usah cepat-cepat karena ini adalah materi-materi yang santai tapi harus dipahami juga karena kalian juga harus perlu mempelajari atau mengambil mata kuliah yang wajib ini yaitu PKN dan anti korupsi. Dan tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kalian terhadap negara, tidak ada pertentangan terhadap negara. Jadi kalian apapun yang terjadi pada negara ini kalian pastinya akan tetap mendukungnya. Tidak ada yang menjadi seorang pun di negara ini menjadi seorang anti negara. Jadi semua materi-materi yang dapat di dalam perkuliahan ini itu tujuan untuk membentuk karakter kalian, menyadarkan kalian bahwasanya kalian itu di dunia ini tidak berdiri sendiri, tetapi kalian berdiri di suatu wilayah yang itu disepakati oleh seluruh dunia bahwasanya kalian adalah warga negara Indonesia. Dan atas hal itu kalian harus bertanggung jawab untuk selalu menjunjung tinggi NKRI, bukan untuk istilahnya mendewakan NKRI, bukan cuma kalian lahir di tempat ini, di tanah ini, di negara ini, dan hidup di negara ini, membuat warga di negara ini. Jadi kalian tidak salah ataupun harus wajib menjunjung tinggi NKRI. Oke, kita akan membahas yaitu negara dan konstitusi, di mana di sini ada 4 pertanyaan yang akan kita bahas, di mana yang pertama yaitu apa itu konstitusi dan apa itu konstitusionalisme. Yang kedua yaitu apa konstitusi dan NKRI dan apa saja isinya. Yang ketiga yaitu apa sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi negara. Yang keempat yaitu apa yang perlu dilakukan warga negara terhadap konstitusi negara. Nah, ini pun sudah kalian pelajari di jenjang SMP ataupun SMA. Kalau di di jenjang SD biasanya kalian masih berkutat dengan tenggang rasa atau istilahnya memanusiakan manusia pada lingkungan seperti tetangga, seperti saudara, seperti teman, seperti pada umumnya kalian hidup di suatu lingkungan. Kalau di SMP, SMA kalian sudah mengenal nanti biasanya kalian akan bercerita tentang sejarah-sejarah Indonesia, konstitusinya, kapan NKRI itu berdiri, kapan Indonesia itu terbentuk, biasanya seperti itu yang dibahas pada SMP ataupun SMA. Kemudian konstitusi. Nah, konstitusi berasal dari kata konstitusional, yaitu bahasa Prancis yang berarti membentuk, dimaksudkan untuk membentuk suatu negara. Bahwasanya konstitusi itu adalah dasar dari negara, dasar cita-cita ataupun tujuan negara untuk kedepannya. Konstitusi sebagai peraturan dasar atau awal mengenai negara, sebagai dasar pembentukan negara, landasan penyelenggaraan bernegara. Jadi konstitusi itu adalah peraturan dasar atau awal-awalnya negara itu terbentuk ataupun berdiri. Jadi kalau tidak ada konstitusi, tidak ada
apa itu namanya, dasar negara, pastilah negara ini akan cabut mundur. Kenapa? Karena segala sesuatu tindakan untuk kebijakan-kebijakan itu tidak berdasarkan pada dasar cita-cita negara itu sendiri, ataupun tidak berdasarkan atas konstitusi yang dicita-citakan di awal. Selanjutnya yaitu berarti konstitusi itu berarti hukum dasar negara, hukum tertinggi negara, hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis, dengan artian luas. Jadi bahwasanya konstitusi itu adalah dasar pembuatan negara. Jika dasar ke negara kita adalah Pancasila, semua hal yang di peraturan yang dibuat oleh negara, provinsi, terus daerah, kota, kabupaten, nah itu berdasarkan atas konstitusinya, yaitu Pancasila kalau di Indonesia. Ini seperti halnya kalian membentuk sebuah lembaga, di mana lembaga itu pastilah mempunyai dasar-dasar hukum. Kenapa kok sebuah lembaga itu mempunyai dasar hukum? Karena di dalam lembaga itu adalah terbentuknya suatu koloni kecil ataupun para pimpinan, struktur organisasinya, terus ada anggota-anggotanya. Di situ kan pasti ada yang namanya peraturan-peraturan, atau kalau di sini yaitu konstitusinya. Dasar pembentukan lembaga itu apa, bertujuan untuk apa. Kalau di STKIP dasarnya itu membentuk sebuah lembaga yang lembaga yang untuk membentuk atau mengcreate para pendidik muda untuk Indonesia. Pada dasarnya seperti itu. Kalau kita samakan dengan sebuah lembaga, kalau kalian mendirikan sebuah lembaga. Terus selanjutnya itu konstitusi sebagai undang-undang dasar negara, konstitusi tertulis ataupun pengertian arti sempit. Bahwasanya ya seperti Bapak tadi bilang, bahwasanya undang-undang dasar, undang-undang yang tertera pada saat ini kita lalui, entah itu lalu lintas, entah itu tentang pernikahan, terus ada aturan-aturan cerai, nanti ada bonus-ininya, itu kan juga ada aturannya juga. Nanti ketika kalian ketika sesuatu undang-undang itu dibuat pastilah ada dasarnya. Oke. Dasarnya apa? Dasarnya kalau kita ya konstitusi Pancasila seperti itu. Nah, selanjutnya konstitusi penting bagi negara karena penyelenggaraan bernegara diatur dalam dan didasarkan atas konstitusi negara. Selanjutnya yaitu konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme ini adalah untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan bernegara perlu diatur dan dituangkan dalam suatu konstitusi. Sebab kenapa? Karena tanpa aturan penyelenggaraan bernegara cenderung disalahgunakan. Nah, seperti yang Bapak tadi bilang, tanpa ada aturan, tanpa ada penegakan hukum, penegakan aturan yang telah dibuat, pasti ada yang disalahgunakan. Misal ada kebijakan yang nanti, maaf ini tidak menyinggung, ada kebijakan suatu daerah membuat peralihan jalur utama. Nah, itu bertujuan salah satunya ada yang pembukaan apa itu namanya, pembukaan makanan, semisal rumah makan besar yang sudah ada di seluruh Indonesia. Karena suatu hal seperti itu, dia dibentuklah suatu peralihan jalur dari yang biasanya itu langsung 15 menit sampai kita bertambah 3 menit misal. Nah, disitulah ada yang diuntungkan, bahwasanya ada pendirian suatu bangunan yaitu rumah makan yang terkenal, misal seperti itu. Itulah kenapa diadakan atau adanya konstitusi itu seperti apa. Karena kalau tanpa ada dasar hukum, tanpa ada konstitusi yang
yang ada nanti ditakutkan semua peraturan-peraturan itu dilakukan dan menguntungkan salah satu pihak. Oke. Selanjutnya ingat hukum besi, kekuasaan, power and corrupt, absolute power, corrupt absolutely. Ini artinya apa? Bentar, kita carikan artinya, saya nggak bisa bahasa Inggris. Corrupt absolutely. Pada dasarnya kekuasaan itu power, kekuasaan tertinggi dari korupsi, yaitu korupsi. Pada intinya kekuasaan itu akan digunakan untuk meraup lebih banyak untuk keuntungan sendiri, ya. Itu terbesit di pikiran saya, cuma tadi saya cari-cari belum ada. Konstitusionalisme adalah suatu gagasan atau paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi atau undang-undang dasar harus memiliki fungsi khusus, yaitu membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Sebenarnya konstitusionalisme adalah suatu gagasan paham yang menyatakan bahwa suatu konstitusi itu harus berdasarkan fungsi khususnya, yaitu membatasi gerak-gerik para penguasa pemerintah. Jadi di mana penguasa pemerintah itu haruslah di apa itu namanya, dibatasi agar bekerja dengan maksimal, bukan hanya mencari keuntungan diri sendiri. Pada intinya seperti itu. Nah, makanya diadakan perkuliahan ini, diharapkan nanti kan kalau nggak tahu kalian itu kuliah sudah kalau lulus nanti kan sudah menyandang S1. Nah, di dalam S1 itu nanti kalian akan digunakan untuk apa nanti nggak tahu, entah nanti akan memperoleh jabatan seperti apa, bisa menjadi anggota dewan ataupun menjadi seorang guru. Kan di situ kan pastilah ada, walaupun kecil itu tetap adalah tanggung jawab kalian, bukan untuk sebagai gimana ya, pekerjaan kalian adalah pekerjaan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk diri sendiri. Jadi pada intinya semua dari pekerjaan rezeki kalian itu ada rezeki orang lain. Nah, selanjutnya yaitu konstitusi yang berpaham konstitusionalisme menjadikan bahwa konstitusi itu isinya berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan terhadap hak dasar warga negara. Nah, semua pejabat itu seharusnya ada pembatasan, jadi tidak bisa sewana-wana membuat peraturan, membuat acara, membuat ini, membuat itu. Seperti halnya nanti ada tugas luar untuk ini itu. Nah, dari situ kan nggak boleh seperti itu. Jadi tugas yang diberikan adalah ya tugas tanggung jawab bertanggung jawab terhadap apa yang diwajibkan. Selanjutnya yaitu negara konstitusional, di mana negara yang berdasarkan atas suatu konstitusi membuat konstitusi sebagai dasar negara. Di samping itu, konstitusi negara tersebut haruslah membuat batasan mengenai konstitusionalisme. Jika demikian, tidak setiap negara yang berdasar atau konstitusi dinamakan negara konstitusional. Kenapa? Karena semua orang memiliki konstitusi, tapi negara itu bukanlah negara konstitusional. Karena ya konstitusi ada memiliki negara, tapi dia akan mengadopsi bernegaranya itu seperti apa kan terserah mereka, terserah negara masing-masing. Perlu memiliki syarat bahwa konstitusi di negara tersebut bersifat konstitusional.
banyak negara yang berkonstitusi, tetapi belum tentu menganut konstitusionalisme. Nah, konstitusi NKRI yang berlaku di NKRI adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang diberlakukan kembali melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 ditetapkan secara aklamasi pada tanggal 2 Juli 1959 oleh DPR yang telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen menurut putusan MPR tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Di mana di tahun-tahun ini adalah tahun-tahun terberat, di mana di tahun 1999 ini kita mengalami krisis moneter, dan di tahun 2000 sampai 2002 itulah tahun-tahun bangkitnya ekonomi Indonesia. Nah, konstitusi lain yang pernah berlaku adalah KRIS yang itu berlaku pada 4 tahun 49 sampai tahun 50, dan UUDS yaitu berlaku tahun 1950 sampai dengan 1959 atau Undang-Undang Dasar Sementara. Konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah hukum dasar yang tertulis, yaitu berupa Undang-Undang Dasar 1945. Nah, isi konstitusi yaitu berisi hal-hal yang mendasar penting bagi negara. Umumnya bersifat garis-garis besar yang nanti dituangkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Nah, di sini pun terlihat bahwasanya Undang-Undang Dasar itu bisa menurunkan undang-undang baru, di mana Undang-Undang Dasar itu tetap tidak boleh dirubah pada saat pada awal dari pembuatan undang-undang sampai sekarang pun tidak boleh dirubah. Karena apa? Karena Undang-Undang Dasar tersebut adalah acuan-acuan di mana nanti ketika siapa namanya para pejabat atau para petinggi-petinggi ini membuat yang namanya peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan. Nah, selanjutnya konstitusi juga mengandung pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa. Nah, jadi di dalam konstitusi pun itu tertuang cita-cita negara ini, yaitu dengan mencerdaskan bangsa. Salah satunya yaitu mencerdaskan bangsa adalah itu tugas-tugas kalian, di mana nanti kalian ketika kalian lulus, pastilah kalian akan mengabdikan diri ilmu-ilmu kalian untuk mengajar para calon-calon penerus bangsa. Bahwasanya guru itu tugasnya sangat mulia. Cuma banyak yang nggak sadar, yang ada di filmnya itu materi-materi. Ya, nanti kalian akan merasakan sendiri di mana ilmu-ilmu kalian akan dipergunakan dan itu akan mencerdaskan suatu juara ataupun prestasi di dalam pembelajaran kalian. Pastinya kalian akan bangga akan suatu yang kalian bentuk. Nah, selanjutnya dalam jenjang norma konstitusi termasuk kelompok Stadgeset atau aturan dasar pokok ya. Dalam jenjang norma konstitusi termasuk kelompok aturan dasar di negara. Nah, ini adalah materi terakhir, nanti akan saya sambung sampai slide ke-12 untuk pertemuan selanjutnya. Kesepakatan dasar mengenai Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 45. Pada dasarnya pembukaan undang-undang itu adalah hal yang sangat sakral. Jadi itu tidak boleh diubah sewaktu-waktu. Jadi pembukaan itu adalah sebuah acuan-acuan untuk membuat peraturan-peraturan di bawahnya. Tetap selanjutnya itu tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, mempertegas sistem presidensil. Selanjutnya itu menjelaskan Undang-Undang Dasar 45 yang memuat hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Nah, perubahan dilakukan secara adendum. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini.
nanti akan saya sambungkan lagi untuk slide ke 9 sampai 12 di pertemuan selanjutnya atau dilanjutkan di pertemuan di materi selanjutnya nggih. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk negara dan konstitusi. Nanti akan saya berikan slide-slide lagi untuk materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.